Korbannya nggak main-main loh, nggak cuma 1, 2, 3, 4, nggak, ada 150 orang. Bahas film apa ya hari ini? Sebelum pembahasan film, aku mau tanya dong sama kalian ada yang kangen gak sama aku? Ada nggak? Hah? Nggak ada? Yaudah deh, aku bakal main Tinder aja, kalian gak ada yang kangen sama aku. Lah, kok jadi promosi ya, padahal kagak di-endorse sama Tindernya. Ih, kalian pernah denger nggak ada pepatah yang mengatakan kalau manusia itu lebih serem dibandingkan setan? Kenapa? Kita nggak tahu loh wujud orang jahat tuh kayak gimana. Kalau ketemu setan kan kita ketemu terus kabur kan, takut. Lah kalau ketemu orang jahat, emang kita bisa tahu dia mau jahatin kita? Emang di jidatnya ada tulisan kalau kita orang jahat? Nggak deh kan? Baru-baru ini aku menonton film yang menguras emosi. Judulnya Tinder Swindler. Ini tuh film dokumenter yang menceritakan Simon yang mengaku-ngaku sebagai pengusaha berlian. Dan di dokumenter ini juga menceritakan bagaimana dia memanipulasi cewek-cewek untuk mau tertipu sama dia dan mau meminjamkan uangnya sama dia. Hah? Ya pokoknya kalian harus nonton deh filmnya. Tapi hati-hati menguras emosi. Karena sampai sekarang Simon masih bebas di luar sana, mungkin masih mencari mangsanya. Simon, gue tandain muka lu. Buat yang nggak tahu nih, tapi mungkin tahu semua kali ya. Tapi aku kasih tahu aja, Tinder adalah aplikasi kencan online dimana kita bisa ketemu berbagai orang asing. Kalau misalnya kita tertarik sama orangnya, kita bisa swipe right. Kalau nggak tertarik, swipe left. Kalau kalian sama-sama swipe right, kalian bakal match dan bisa chatan. Nah, Simon ini memanfaatkan matchnya itu untuk menarik cewek-cewek. Bukan cuma di luar negeri aja, di Indonesia juga banyak penipu-penipu kencan online yang masih berkeliaran dan melakukan aksinya. Hati-hati yang main Tinder, hati-hati yang main. Buat kalian yang sekarang main aplikasi kencan online, kalian harus nonton YouTube ini sampai akhir karena lebih baik mencegah daripada kena batunya kan. Berikut ada beberapa kisah dari korban penipuan kencan di Indonesia. Kisah ini dari TikTok El Sharon. Dia cerita kalau temennya kehilangan 2 HP-nya diambil sama cowok yang dia temuin di Tinder. Jadi mereka tuh udah pacaran selama 4 bulan. Nah, yang kesekian date berapa kali mungkin ya, si cowok ini minjem 2 HP ceweknya, yang satu iPhone 6, yang satu iPhone 11. Karena gak enak badan, si cowok ini tuh minta si cewek buat pesenin makanan sama beliin obat. Nah, pas si ceweknya lagi beli obat sama pesen makanan dan cowoknya hilang beserta 2 HP-nya yang tadi. Kita lihat video TikTok-nya ya. Guys, hati-hati ya. Jadi teman aku baru aja kena tipu dari orang yang dia kenal di Tinder. Namanya Dika, dia di Esa Unggul University. Awal mulanya hubungan mereka baik-baik aja. Hubungannya udah berjalan 4 bulan. Sampai 2 hari yang lalu, mereka ketemuan lagi di food court daerah Grogol. Posisinya yang cowok sedang main HP iPhone 11 temenku. Karena cowok lagi sakit, jadi dia minta tolong teman aku untuk pesenin obat sama makanan. Pas teman aku balik lagi ke mejanya, dan cowok itu menghilang beserta iPhone 11 dan iPhone 6s Plus yang dia pinjemin untuk si cowok. Kita udah laporin tapi tetap butuh bantuan kalian, please. Semoga cepat ketemu deh ya pelakunya, jangan sampai ya, semoga orangnya juga kapok sih, nggak kayak gitu lagi. Oke guys, kasus yang satu ini mirip banget sama kasusnya Tinder Swindler karena penipu ini niat banget buat nipu si korbannya. Korbannya tuh tertipu puluhan juta. Wow. Kita dengarkan. Siap mental guys. Kisah ini cerita dari Quora, ya jelas anonim kan ya. Jadi sebut aja si cowoknya Alex dan si ceweknya Sari. Jadi ceritanya Alex dan Sari ini match kan di Tinder. Si Alex tuh ngakunya kerja di offshore rig-nya di Papua. Penampilannya sangat meyakinkan dari pakai jumpsuit yang orange yang menandakan kalau si Alex tuh bener-bener kerja di offshore rig-nya itu. Karena akun Tindernya tuh premium, jadi nggak kelihatan jaraknya. Jadi kita nggak tahu sih dia beneran di Papua atau di mana.
Alex ini mendekati Sari seakan-akan si Alex tuh bener-bener kayak cinta mati sama si Sari. Bener-bener kayak si Sari tuh kayak dipuja-puja banget sama si Alex. Sampai suatu hari si Alex tuh bilang mau ngelamar si Sari, tapi nggak bisa bayar penalti kontraknya. Sar, aku mau melamar kamu. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Aku mau hidup bersama kamu. Tapi kalau aku mengundurkan diri sebelum kontraknya habis, aku harus membayar penalti. Tapi aku nggak bisa bayar penalti soalnya gaji aku semuanya dideposit. Jadi belum bisa dipakai. Aku udah mau berjuang buat kamu. Bahkan udah mau keluar kerjaan demi kamu. Masa kamu nggak mau berjuang sih buat aku, buat bayar penalti kontrak aku? Ya? Kita berjuang bersama kan? Nggak sampai situ aja guys. Di situ ada yang memerankan manajer, keuangan, HRD. Pokoknya semua perannya ada untuk meyakinkan si Sari membayar penaltinya si Alex ini. Gila nggak sih? Banyak loh perannya. Berasa kayak main film, main drama. Casting dulu kali ya si Alex ya, buka casting. Akhirnya setelah sekian lama si Sari ini mulai luluh dan percaya dan mau membayarkan penalti kontraknya si Alex. Mirip banget sama Tinder Swindler gak sih? Kayak ini Tinder Swindler juga ada peran-peran yang lain. Di sini nggak diceritain detail Alex ya kayak gimana, tapi kalau kalian match sama yang ciri-cirinya kayak gini, mengaku kerja di Papua ataupun Riau, jarak nggak kelihatan di profile, nggak bisa bahasa Inggris padahal dia ngakunya S2 di luar negeri, foto IG-nya tuh sedikit kayak Instagramnya kayak baru dibuat gitu, dan kalian bisa nemuin di followersnya ditemuin korban-korban lainnya. Harus hati-hati banget ya, soalnya katanya Alex ini sekitaran Jawa Barat katanya. Ayo, siapa Jiganers yang di Jawa Barat? Ini sih yang paling banyak banget korbannya. Ada 200-an lebih kayaknya. Aku ya ngikutin kasus ini sampai bingung banget bacainya karena saking banyaknya yang ngelapor. Awal mulanya aku lihat dari Instagram Alis Kamu Gemas. Oke, karena ini bakal jadi pembahasan yang panjang banget, jadi aku bakal bahas kasus ini dengan detail ya. Oke, kita sebut aja nama cowoknya L ya. L adalah predator seksual yang mencari mangsanya lewat kencan online. Dia memiliki banyak nama mulai dari L, E, H, D, A. Banyak lah namanya. Umurnya sekitar 30 tahunan. Terus dia juga berkeliaran di daerah Semarang, Magelang, Solo, Jakarta. Ayo, siapa Jiganers yang dari sana? Hati-hati loh. Dia juga katanya punya tampang yang lumayan. Bukan selera aku sih. Terus dari kata-katanya kelihatan kalau misalnya si L ini tuh berpendidikan. Dia ngakunya sih S2-nya di UGM, S3-nya di Swiss. Padahal kenyataannya D3 aja mengundurkan diri. Terus dia ngakunya kerja di kementerian, tapi kayak pengangguran gitu deh. Si L ini menjerat korbannya melalui rayuan-rayuan gombal-gombal bullshit. Kayak, alis kamu so gemas, cantik banget bare face kamu, bentuk bibir dan alis kamu menunjukkan kalau kamu itu pintar dan sedikit nakal. Pokoknya dia muji-muji kecantikan cewek untuk menjerat korbannya. Makanya cewek-cewek luluh, karena kan cewek pakai hati ya. Kan cuma digombalin aja, si L ini jago memanipulatif para korbannya. Jadi kayak seakan-akan cewek-ceweknya lah yang salah, cewek-ceweknya lah yang gimana-gimana. Padahal mah kan cowoknya, elunya anjir yang kayak gitu. Kenapa sih kamu kayak gitu, ya ampun. Susah sih kalau kayak gini. Emosi. Si L ini bakal ambil para hati ceweknya, setelah itu dia jadikan pacar. Dalam suatu waktu yang bersamaan,
dia bisa punya pacar lebih lah dari 3. Pantesan aja banyak yang jomblo, diambil semua nih sama si El nih kayaknya nih. Setelah dipacari, dia memulai aksinya dari mulai pelecehan seksual dan tidak pernah pakai pengaman saat berhubungan badan. Alhasil banyak korban yang kena penyakit kelamin dan hamil. Bukan cuma pelecehan, si El juga melakukan pemerasan, kekerasan, dan pemaksaan terhadap korban-korbannya. Mulai dari perekaman video saat lagi kayak gitu, pemaksaan aborsi, dan gak sedikit juga yang diporotin uangnya dan barang-barangnya diambil sama si El ini dengan dalih dia meminjam untuk bekerja. Tapi sampai sekarang belum dibalikin barang pinjamannya itu. Ada berapa korban? Korbannya nggak main-main loh, nggak cuma 1, 2, 3, 4, nggak, ada 150 orang yang itu tuh yang speak up ya di Instagramnya Alis Kamu Gemas. Kenapa korban nggak melapor aja sih ke pihak berwajib? Korban-korban ini tuh takut untuk melaporkan si El ini karena takut sex tape-nya disebar sama si El. Banyak korban yang memperjuangkan haknya tapi malah kena ancaman yang ngaku-ngaku sebagai pengacaranya si El. Gaya banget punya pengacara lu, El. Kalau dibahas satu-satu sih korbannya nggak akan sampai selesai 10 video pun karena saking banyaknya. Jahat banget sih, Tuhan maha melihat loh, El. Tuhan maha adil. Gila, sedih banget gak sih? Ini tuh kejadian di sekitar kita. Bahkan kita pun sekarang nggak tahu CL ini masih mencari korbannya atau enggak. Semoga aja udah tobat ya Mas El. Buat kalian atau yang kalian punya teman atau kerabat yang main Tinder atau main aplikasi online lainnya, bisa share video ini ke mereka agar mereka bisa aware sama orang-orang yang udah aku sebutin tadi. Jangan sampai kalian pun kena ya. Oke guys, gimana pembahasan seram kali ini? Serem kan? Manusia lebih serem kan? Kalau misalnya udah kayak gitu, kita jadi kayak bisa kena trauma gak sih? Jadi menurut kalian lebih serem setan apa orang jahat? Coba komen di bawah. Buat kalian yang punya cerita serupa bisa komen di bawah. Tapi dipikir-pikir kebanyakan cerita-cerita yang aku bawain tuh ini ya, apa sih, dari cewek-cewek semua ya. Mungkin yang cowok-cowok pernah kena tipu bisa banget komen di bawah. Tapi kayak kebanyakannya dari kalian mah kayak foto postingannya dengan aslinya berbeda. Ngaku aja. Share film favorit kalian di kolom komentar atau di IG aku biar kita bahas. Kita cari tahu kisah nyata yang relate sama filmnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng biar kalau misalnya aku upload kalian langsung gercep ketemu aku. Bahas film apa aja guys?